Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di Wulansari Channel. Kali ini saya mau berbagi resep Niku Udon. Ini enak banget. Ini rasanya persis banget kayak di restoran terkenal itu. Buat teman-teman yang mau tahu resepnya, tonton videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe dulu channel ini. Kalau udah, langsung aja kita ke bahan-bahan dan cara pembuatannya. Ini semua bahan-bahannya. Di sini saya pakai sekitar 250 gram short plate beef. Ini bisa beli di online juga ada. Saya buat untuk porsi 2 orang ya. Lalu di sini ada udon, saya beli juga di online. Ini 200 gram satu bungkusnya. Lalu di sini ada jahe yang udah saya parut. Ini ada mirin halal, saya juga beli di online. Ini mirin halal merek Kikoman, ada juga merek Hinode, teman-teman bisa cari di online banyak yang halal. Lalu di sini saya pakai soy sauce merek Kikoman juga. Ini kecap asin Jepang. Lalu di sini ada dashi powder atau kaldu ikan bubuk, ini bisa beli di online. Ini halal ya teman-teman. Lalu saya pakai minyak wijen, ini untuk numis dagingnya nanti biar lebih wangi. Di sini ada garam. Lalu di sini ada bawang bombay, saya pakai setengah buah bawang bombay. Lalu saya iris tipis-tipis seperti ini. Lalu di sini ada gula pasir. Untuk bahan pelengkapnya atau taburannya ini saya pakai nori rumput laut, udah saya potong-potong kecil-kecil. Untuk taburan nanti di atasnya kalau udah matang. Biar lebih mirip di restoran terkenal itu, saya juga pakai kremesan. Biasanya kalau di sana ini bisa ambil sepuasnya. Ini saya bikin sendiri, cuma pakai terigu sama air. Lalu digoreng di minyak panas. Kalau udah garing atau kering diangkat, lalu kita hancurin jadi kremesan. Lalu untuk toppingnya saya juga pakai cabai rawit pedas biar tambah enak, sama daun bawang yang udah saya iris-iris. Tambahannya ada bon cabai, ada cabai bubuk, biar persis kayak di sana. Lalu saya juga pakai wijen putih sangrai biar lebih enak aja. Untuk topping-topping tambahannya bisa disesuaikan sama selera teman-teman ya. Kalau nggak ada bisa di skip. Untuk bahan dan takaran yang saya pakai nanti saya cantumin di description box ya, teman-teman bisa cek. Sekarang kita mau marinasi daging sapinya. Ini dagingnya udah saya potong jadi 2 bagian biar dia nggak terlalu panjang. Ini saya masukin jahe parutnya, gula pasir, sejumput garam, lalu mirin halalnya kita masukin. Bisa diganti sama jus apel kalau nggak ada mirin halalnya. Lalu saya masukin 1 sendok makan kecap asin. Kita aduk-aduk biar cepat merata, saya pakai tangan aja. Lalu di sini saya tambahin kecap asin lagi 1 sendok makan karena kurang. Resep aslinya pakai sake ya teman-teman, karena saya nggak minum alkohol, jadi saya nggak pakai sake di sini. Jadi saya tambahin air sedikit aja, biar nggak terlalu kering dan dia lebih meresap. Kalau udah kita bisa diemin di kulkas selama 10-15 menit. Nah ini saya mau bikin kuahnya. Saya pakai sekitar 600-650 ml air untuk 2 porsi. Lalu di sini saya masukin 2 sendok makan mirin halal. Lalu 2 sendok makan kecap asin. Sedikit garam. 1 sendok teh gula pasir.
Untuk resep aslinya juga pakai sake ya teman-teman kuahnya, karena saya nggak minum alkohol jadi saya skip. Kalau teman-teman bisa minum alkohol, teman-teman bisa pakai sakenya biar rasanya lebih mirip. Lalu di sini saya masukin 1 sendok teh dashi powder atau kaldu ikan bubuk. Ini kuahnya rasanya enak banget, mirip banget sama yang restoran terkenal itu. Kalau udah mendidih, ini langsung kita matiin aja teman-teman kompornya, biar aroma dasinya itu nggak hilang ya, jadi jangan lama-lama mendidihnya. Sekarang kita mau masak daging sapinya, tapi sebelumnya ini saya mau larutin 1 sendok teh dashi powder atau kaldu bubuk ikannya sama air buat nanti masak daging sapinya. 100 ml air saya pakai. Ini saya pakai minyak wijen biar lebih wangi aja. Buat teman-teman bisa pakai minyak biasa atau nggak usah pakai minyak nggak apa-apa, karena ini kan dagingnya udah ada minyaknya ya, nanti dia ngeluarin minyak. Kita masukin dagingnya yang udah kita marinasi, lalu kita tumis. Lalu saya masukin bawang bombaynya. Ya, kita aduk-aduk. Kita tumis sampai dagingnya nggak ada merah-merahnya lagi, sampai dia udah kecoklatan semua. Lalu kita masukin air yang tadi kita bikin pakai kaldu bubuk dashi atau kaldu bubuk ikannya yang kita kasih air itu. Kita masukin. Nah, kalau udah kayak gini, airnya udah agak menyusut dan udah ngeresep ke dagingnya, bisa kita matiin. Sekarang saya mau ngerebus udonnya. Karena ini udonnya udah siap pakai, jadi kita ngerebusnya nggak usah lama-lama, rebus sekitar 2-4 menit aja. Di sini saya ngerebus sekitar 3 menitan. Ini udah sekitar 3 menit, mau saya angkat. Lalu saya cuci di air mengalir seperti ini, biar nggak lengket. Dan biar udonnya nanti makin kenyal. Setelah dicuci pakai air mengalir seperti ini, saya cuci lagi pakai air es. Atau teman-teman bisa pakai es batu, lalu tambahin air. Kita aduk-aduk seperti ini, lalu airnya bisa dibuang, lalu ditiriskan seperti ini. Ini bikin mie-nya tambah kenyal. Kalau mau disajikan kita bisa angetin kuahnya, tapi jangan sampai mendidih lama biar aroma dashinya nggak hilang. Ini udah mendidih, bisa kita langsung matiin aja. Sekarang kita siapin mie-nya di mangkok. Ini saya ambil daging sapinya yang tadi udah kita masak, daun bawang, cabenya, lalu kremesannya jangan sampai ketinggalan biar mirip sama yang di resto. Lalu saya tambahin rumput laut, ini sesuai selera, sama biji wijen sangrai, lalu cabai bubuk, lalu saya tambahin lagi daun bawangnya karena saya suka, lalu kremesannya juga saya tambahin. Kalau udah semua toppingnya, kita tuang kuahnya. Ini enak banget teman-teman, bener-bener rasanya sama persis yang kayak di restoran itu. Saya setiap kesana pesen Niku udon ini karena sesuka itu. Sekarang bisa bikin sendiri karena udah tahu cara masak dan resepnya. Dan ini enak banget, teman-teman harus cobain di rumah.
Kalau bikin sendiri itu toppingnya bisa banyak sesuai selera kita, dagingnya juga pastinya lebih banyak. Dan ini bener-bener enak banget dan mirip banget sama yang di restoran udon itu. Teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai, terima kasih banyak. Semoga video-video saya bisa bermanfaat. Kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di resep-resep selanjutnya.